Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata wa barakata wa salamata fi hadzal majlis wa ja'alna insyaallah min maqami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kabak TU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, para kabid, para katim, karyawan-karyawati Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, hadirin wa hadirah, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita sudah sekian tahun melaksanakan ibadah puasa. Bahkan saya sudah berusia 57 tahun lebih. 100 hari menjelang pensiun ini masih kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini ada pertanyaan satu yang selalu terbesit di dalam hati saya. Apa kira-kira tujuan kita melaksanakan ibadah puasa? Menurut saya, dan ini sebetulnya tidak ada dalam hadis, tujuan kita melaksanakan ibadah puasa ini tidak lain adalah untuk mencari. Tujuan kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah untuk mencari kepuasan. Nah, ini akan kita bahas. Bahkan ada anak bertanya kepada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Tadarus dan tarawih itu juga apa gunanya? Kata Bimbo. Dan yang bertanya anaknya, yang jawab anaknya. Anaknya menjawab, lapar-lapar puasa itu gunanya untuk melatih kerendahan hati. Tadarus Al-Quran itu gunanya untuk memahami kitab suci. Sedangkan tarawih itu adalah untuk meningkatkan ibadah kepada ilahi. Tidak perlu kita nyanyikan, karena kalau kita nyanyikan ini nyanyi galau kita. Untayan kalimat yang dikarang oleh Al-Ustaz Bimbo, nah ini sangat menyentuh sekali. Nah, sekarang saya hubungkan dengan tujuan puasa yang saya katakan bahwa tujuan puasa itu adalah untuk mencari kepuasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, rawahu Muslim. Orang-orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah, mempunyai dua kegembiraan, dua kepuasan. Yang pertama apa? Farhatun inda fitrihi. Pertama, kepuasan yang akan kita peroleh adalah tatkala kita berbuka puasa. Ada yang mengartikan fitrihi itu kepuasan yang kita peroleh tatkala kita melaksanakan Idul Fitri. Nah, ini akan kita bahas.
Yang pertama, kepuasan yang akan kita terima atau kegembiraan tatkala kita berbuka puasa, sekarang sudah mulai kita rasakan. Betapa di saat itu kita dihidangkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh keluarga kita, hidangan yang bermacam-macam saat kita berbuka puasa. Bahkan saya itu Pak Ebri galak ditanya oleh istri, maunya berbuka apa? Saya kalau ditanya seperti itu bingung. Saya jawab, apapun yang dimasak, disuguhkan atau disuguhkan oleh istri, itulah yang akan kita nikmati. Jadi tidak pernah ada pilihan. Karena jelas bahwa di saat kita berbuka puasa itu menunya pasti berbeda dari kebiasaan kita. Ada cendol, ada es buah. Es buah itu Pak Epri, di atasnya itu ada susu encer manis dengan ngiler kan? Dan yang tidak pernah lupa, tidak pernah hilang, satu buah-buahan di musim atau di bulan Ramadan ini adalah korma. Kalau saya hobinya korma sukari, karena lembut dan manis. Ya, nah ini. Jadi begitu banyak makanan yang dihidangkan di saat berbuka puasa. Tatkala kita merasakan begitu hausnya, minum es dogan, minum es cendol dan lain sebagainya, akhirnya kita sudah merasa puas, gembira di saat itu. Nah ini, jadi yang pertama kita itu akan mendapatkan kegembiraan tatkala berbuka puasa. Sekarang kita hubungkan dengan tatkala kita menemui atau sampai puasa kita itu ke Idul Fitri. Nah ini tambah seduh lagi, tambah hebat lagi. Ya. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, kita penuhi pula, kita isi pula ibadah puasa kita itu dengan tadarus Al-Quran, tarawih dan lain sebagainya. Nah akhirnya nanti di tanggal 1 Syawal kita persembahkan seluruh amal ibadah kita itu kepada Allah dengan menutup segala ibadah kita dengan saling memaafkan sembari bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saya kira saat-saat yang sangat kita rindukan pada waktunya nanti. Kita pulang bertemu dengan orang tua kita, saudara-saudara kita. Tak mungkin kita orang tua menemui kita, tapi kita yang datang kepada mereka. Ya. Kita sesama rekan kerja saling memaafkan dari segala apa yang kita pernah lakukan. Bentuk kasih sayang di saat itu akan muncul, saling memaafkan habis. Ya. Nah ini bentuk kegembiraan, kepuasan yang akan kita peroleh tatkala kita benar-benar bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Itu yang pertama. Jadi kegembiraan atau kepuasan di bulan suci Ramadan untuk di dunia. Dan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi. Nah ini yang paling hebat lagi. Kegembiraan tatkala kita nanti akan bertemu, akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap saat, siang malam kita sebut namanya. Kita berzikir kepada Allah, kita turuti aturan yang sudah Allah perintahkan kepada kita, dan nanti salah satu atau kegembiraan yang akan kita peroleh tatkala kita berada di alam baqah atau alam akhirat. Rasulullah menjanjikan, mengatakan bahwa kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita yang 24 jam bahkan seumur hidup kita mengabdikan diri di Kementerian Agama, mengangkat agama Allah ini, kita akan dimasukkan oleh Allah ke surganya yang bermacam-macam. Karena kalau kita melaksanakan ibadah puasa,
Allah sudah menjamin akan memasukkan kita ke surga Ar-Rayyan. Begitu juga kita melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat dan sebagainya, Allah juga berjanji akan memasukkan kita sesuai surganya, sesuai dengan amal ibadah yang kita laksanakan secara ikhlas di muka bumi ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, apapun bentuknya, itu akan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah. Jangan lupa meniatkan pekerjaan kita, karena banyak waktu yang kita gunakan adalah tatkala kita berada di kantor seperti ini. Niatkanlah dari awal agar seluruh pekerjaan kita itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tidak lain saling ingat mengingatkan dalam hal kebajikan dan kesabaran. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saling kabari bila hal-hal yang baik maupun yang tidak baik itu dalam bentuk hubungan ukhuwah Islamiyah antara kita, selalu kita senantiasa jalin. Mudah-mudahan saja dengan adanya momentum Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini, ukhuwah Islamiyah kita, nilai ibadah kita, tadarus Al-Quran kita, dan ibadah kita akan senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dan pada waktunya nanti kita akan bertemu dengan Idul Fitri, dan mudah-mudahan kita akan dikembalikan oleh Allah sebagaimana kita baru dilahirkan oleh orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi umur panjang untuk selalu bisa mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, dan juga khususnya kepada agama kita, agama Islam. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.